yang kebetulan Ganjar juga nyapres gitu. Berdampak nggak sih terhadap elektoralnya sebetulnya dari kalangan katakanlah fans bola gitu. Ya karena dikerjain itu akhirnya berdampak. Kalau terjadi akhirnya kita menggelar lalu kemudian di Israel jangankan kick off-nya, landing di bandara aja gua rasa udah digeruduk tuh sama Iya. Menurut gua justru Ganjar ini mengingatkan Jokowi agar taat konstitusi, jangan sampai di impeachment. pokoknya PSSI parah lah. Iya, ya apalagi Oke, jumpa lagi bersama podcast Gerak Gerik dari channel Gerak 98. Setiap ada yang bergerak pasti ada gerikan. ada gerik di dalam gerak. Ada gerik dalam gerak. Bersama saya Parto Bangun dan Saya Ignatius Indro. ya kali ini kita mau bahas-bahas soal sepak bola. Karena bicara sepak bola di Indonesia ini nggak akan ada habisnya. Betul. Mungkin teman-teman masih ingat, masih melekat di ingatan kita bahwa peristiwa gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Iya. karena adanya Israel katanya. Menurut Itu lu yang gimana sih, Bro? menjadi alasan Alasan apa? bahwa salah satu alasan bahwa Jokowi ini meninggalkan Ganjar. Alasan Jokowi meninggalkan Ganjar. Betul. Jadi banyak sekali di WhatsApp grup di ini masih mengenai Piala Dunia U20 bahwa ini menimpakan kesalahan ini kepada Ganjar. Padahal menurut gua enggak, bro. Menurut gua justru Ganjar ini mengingatkan Jokowi agar taat konstitusi, jangan sampai di impeachment. Gitu kan. Pada kenyataannya pada Piala Dunia U20 yang berlangsung akhirnya di Argentina kan, itu Israel nembus sampai semifinal. Semifinal dan perebutan juara 3-4 itu kan otomatis berbarengan dengan final. Iya kan? Di hari sama, di hari beda yang jam sama, biasanya. di tempat yang sama. Ya. Iya kan? Bayangkan itu Israel akan bermain sampai di ini pertandingan puncak. Bagaimana demo-demonya? Oh, jadi Ya, menurut akan lu ada potensi. Jelas. Kalau benar-benar digelar, Jelas. satu bahwa peristiwa itu akan dianggap melanggar konstitusi karena ini sudah konstitusi versi zaman Iya. Founding Father, Betul. Soekarno kan? Betul. Kemudian ada potensi lagi, kemudian akan ada chaos lah barangkali. Chaos gitu. Chaos dari siapa nih? Ya banyak sekali yang menentang Israel kan. Yang kontra Israel lah ya. Kontra Israel banyak sekali. Kita harus akuin bahwa di Indonesia memang banyak penentangan terhadap Israel. Kalau misalnya nekat ngadain ini tentunya akan demo berjilid-jilid tentunya. Dan nggak cuma itu, ini kesalahan itu benar-benar PSSI ini memanfaatkan ini, melimpahkan kesalahannya kepada orang-orang yang menentang. Bukan menentang lah ya, memberi masukan. Ini ada Israel loh yang tidak sesuai dengan konstitusi, gitu kan. Salah satunya kan Pak Ganjar yang mengingatkan itu bahwa ini ada potensi kita salah melanggar konstitusi, tapi ini dimanfaatkan oleh PSSI. Padahal gue inget banget toh tanggal 14 Maret 2023 itu Kementerian PUPR itu udah menyatakan bahwa kesiapan kita untuk mengadakan Piala Dunia itu hanya 49%. Oh, artinya sebetulnya ada persoalan di mana kita juga tidak siap secara penyelenggaraan gitu ya. Penyelenggaraan kita tidak siap. Udah gitu ada tragedi Kanjuruhan, ya kan, 2022. Lalu juga bagaimana antisipasi macam-macam lah ya. Fans lalu juga seperti apa, dan perlu diketahui juga perubahan dari U20 ke U17 itu bulan April loh, kita udah tahu sebenarnya. Kita udah tahu bahwa ada pergantian event
dari U20 menjadi U17. Itu harusnya bulan April. Tapi sengaja itu tidak langsung tidak diumumkan supaya semakin keras tuh bahwa ada orang-orang yang disalahkan. Jadi sebenarnya ini dengan munculnya statement bukan cuma Ganjar loh. Bukan cuma Koster Ganjar. kan, Koster juga. Yang notabene kebetulan nih dari Partai Banteng. Iya. Ya kan mereka mengeluarkan statement. Nah. Itu sebenarnya atas kesadaran mereka atau sebetulnya ini ada pesan-pesan dari elit yang mengingatkan, oh ini melanggar konstitusi loh. Itu kesadaran. Saya pikir sih itu kesadaran. Misalnya salah satunya Pak Ganjar gitu ya, mengingatkan ini ada penyimpangan konstitusi. Kalau misalnya ini dijalankan. Oke, banyak yang bilang ada event-event lain kayak panjat tebing yang ada Israelnya gitu ya. Itu juga Bali Beach apa gitu. Bali Beach Game. Bali Beach Game. Itu juga ada Israelnya. Tapi ini sepak bola. Populer ya. Populer, nomor 1 di Indonesia. Gitu kan. Ini nggak bisa ditampilkan bahwa ini olahraga paling digilai di Indonesia. Tapi menurut lu ini nggak sih, bro? Ke hari ini yang kebetulan Ganjar juga nyapres lu, berdampak nggak sih terhadap elektoralnya sebetulnya dari kalangan katakanlah fans bola gitu? Ya karena dikerjain itu akhirnya berdampak. Dikerjain, PSSI menyalahkan pihak-pihak. Padahal kalau misal kita ngelihat lah dari sejarahnya 2019 gitu kan, kita bidding gitu, kita dapat di situ, lalu Presiden mengeluarkan rancangan undang-undang percepatan pembangunan sepak bola. Impres nomor 3. Iya kan? Oh, Impres odong-odong tuh bro, menurut gue. Sorry, ya, itu versi lo. Iya, versi gue itu. Ya. Impres odong-odong. Itu kan tidak dijalankan. Ya. Tidak dijalankan sama sekali. Gitu. Ini Menpora juga bertanggung jawab dong. Zainuddin Amali saat itu. Zainuddin Amali tidak menjalankan juga Impres ini, akhirnya kejadianlah Kanjuruhan pasca pandemi ya kan. Ada Kanjuruhan, lalu banyak sekali konflik-konflik, kerusuhan supporter pun banyak yang kecil terjadi ya gitu kan. Lalu kesiapan infrastruktur kita juga belum siap gitu kan. Ini juga pertanggungjawaban harusnya PSSI baik di era Iwan Bule maupun di Erick Thohir gitu. Ini yang mereka seolah-olah lepas tangan dan menyalahkan pihak lain. Cuci tangan, lepas tangan, tambah drama-drama lagi kan, bawa apa tuh? Bawa ke Qatar itu, bawa tas sendirian. Oh, siapa Erick Thohir? Iya. Pencitraan, Bos. Terus siapa area sini nggak begitu-begitu. Oh, siapa tuh? Esko. Iya. Oh, Esko. Iya kan? Drama-drama itu gitu yang siapa namanya? Arya Sinulinga. Oh, itu tangan kanan atau tangan kirinya Erick Thohir di sepak bola itu iya kan? Iya konon demikian ya. Tambah drama-drama itu yang akhirnya orang menyalahkan sosok Ganjar. Padahal emang nggak becus saya PSSI. Iya, PSSI nggak becus, pemerintah nggak siap. Gitu. Ini yang harusnya dibuka. Ingat sekali lagi tanggal 14 Maret PUPR loh yang menyatakan 49% infrastrukturnya ya, stadionnya dan lain-lain, hotel. Dan tanggal 23 Maret itu finalisasi FIFA periksa untuk kesediaan Piala Dunia U20. Apakah mungkin hari 23 Maret ke 14 Maret ke 23 Maret cuma berapa hari? Apakah bisa selesai 50%? Iya kan? Ya tapi mungkin karena U17 bro, apa adanya lah kan. Enggak, maksudnya setelah dihelat kan ini U17 seolah-olah kan obat dari gagalnya U20. Dikasih lah nih barang, nih ada mainan U17. Tapi kan kemudian menurut gue bos, U17 ini dan mungkin sebenarnya U20 juga sebenarnya kan bukan premium lah ibaratnya, bukan senior kan. Jadi gue rasa infrastruktur apa adanya. Buktinya di Argentina bos yang gue tonton. Iya, lebih hancur lagi. Lebih rusak. Jauh lebih bagus. Lo bandingin apalagi kita punya JIS bos. Dan sebenarnya kita bisa negosiasi sama FIFA. Karena FIFA butuh kita saat itu. Kenapa? Karena
FIFA melihat pertandingan U16, U19 di Indonesia itu selalu rame gitu loh. Jadinya ingin paling nggak menaikkan sedikit lah U17 kayak U20 naikkan sedikit, makanya kalau itu menurut gua gini bos, FIFA sebagai federasi sepak bola di dunia tahu betul bos, Indonesia itu pasar sepak bola. Betul. Pasar sepak bola. Apaan aja ditonton di Indonesia mah sepak bola. Mulai dari Tarkam sampai Piala Dunia ditonton. Jadi jualan bola di Indonesia itu tinggi bos. Industrinya sebenarnya potensinya besar kan. Cuman federasinya aja nih hancur gitu kan. Nggak benar ngelola sepak bola kita. Iya. Balik lagi ke tadi nih kita bahas nih soal U20. Jadi dampak elektoral Ganjar atas pernyataan itu drop nih ya? Drop karena dimainkan oleh PSSI dan termasuk pemerintah yang diam-diam saat itu. Diam loh. Dia nggak bilang loh kalau ini. Berarti Jokowi nggak mau masuk ke kolam kotor lah ya? Iyalah. Ya. Dia malah cuci tangan. Emang kotor tangan Jokowi bos? Itu dia pertanyaan. Sekotor apa emang? Ya. Jokowi itu selalu main aman bos. Iya. Jadi dia selalu berusaha menghindar dari konflik. Gitu. Ya kalau menurut lo sendiri gimana? Kalau apa tuh? Sebenarnya saat itu tepat nggak sih nih Ganjar mengeluarkan? Ya kalau balik lagi seperti yang lo bilang tadi, kalau bicaranya adalah pondasinya adalah konstitusi ya berat. Kan kalau terjadi akhirnya kita menggelar lalu kemudian Israel jangankan kick off-nya, landing di bandara aja gua rasa udah digeruduk tuh sama iya. kelompok-kelompok nggak tahu ya kalau gue sebut apa ya, radikal garis keras, kanan tak jelas. Ya aku menyebutnya gitu ya. Ya memang jadi gini, ada ya jadi menjadi sebuah kesedihan sih bagi kita yang penikmat bola ya, dari teman-teman kalangan insan sepak bola merasa kecewa. Wah, kapan lagi Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Masa karena Israel doang kan gitu. Tapi kadang-kadang kan ini literasi kawan-kawan juga bahwa sebenarnya ada persoalan konstitusi. Ya artinya kan kalau kita kait-kaitan ya Ganjar taat pada konstitusi. Betul. Ya kan? Betul. Sementara mungkin ada kontestan lain tidak taat konstitusi. Bawa-bawa pilpres nih. Dan itu kan sebenarnya menyelamatkan muka Jokowi sebenarnya kalau misalnya U20 yang ada Israel itu tidak diadakan di sini gitu kan. Ya seperti yang tadi gue bilang sampai semifinal bos. Sampai tapi kan belum tentu juga kalau jadi di Indonesia mungkin bisa jadi Israel ya bisa jadi juga nggak lolos kualifikasi atau bisa jadi malah juara. Kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga, tapi kan ini bunda. Resiko banget gitu. Terlalu beresiko, Bray. Oke. Gitu. Kalau menurut gua loh. Iya. Gitu. Nah, yang pasti di sini Jokowi melupakan jasa Ganjar. Gitu ya melupakan penyelamatan itu. Penyelamatan Ganjar. Kan malah melupakan. Iya dong, dia emang maksud lu apa nih? Gua nggak ngerti. Lu bawa pilpres nih, kita bicara jadi bawa pilpres nih. Iya dong. Emang Jokowi nggak ngedukung Ganjar? Satu partai bos. Iya, sekarang anaknya bos. Jadi karena anaknya. Iya dong. Karena anaknya dicalonin, digandeng dengan Prabowo. Jadi otomatis kesimpulannya Jokowi dukung Prabowo Gibran gitu. Gua nggak ngerti, salah gaul kali dia. Siapa yang salah gaul bos? Ya presiden. Enggak, kalau ya ini kita jadi ngomongin pilpres nih. Cari ke bawah jadi pilpres nih. Jadi bias kita jadi bahas pilpres. Jokowi emang kita bisa bahas nanti dah kalau soal pilpres ya. Balik lagi soal bola bos. Lalu kemudian seberapa signifikan menurut lo kira-kira setelah U17 seolah-olah menjadi obat gagalnya U20? Kalau gue ngelihat kurang terlalu greget ya U17-nya sendiri ya. Sampai akhir pun padahal emang sengaja udah diarahinnya ke Solo semua tuh.
Oh, di setting-setting juga nih. Settingnya ke Solo gitu. Solo. Pertandingan puncak di Solo. Apa juga di Solo gitu kan. Pokoknya apa-apa. Tapi panggungnya si ternyata juga nggak Gibran heboh banget juga kan. Ya karena U17 bos, mungkin juga karena junior. Jadi iya. Terlalu heboh. Tapi gue ini menurut ini ya informasi yang gue dapat ya bos. Pengamat sepak bola dunia internasional ya di luar negeri bilang perhelatan U17 di Indonesia luar biasa Bu. Artinya antusias penonton loh. Mungkin karena gue nggak tahu, gue ngeliat kan beberapa momentum yang luar biasa ya kejadian. Contoh munculnya Mali yang spektakuler kan. Bahkan Mali punya apresiasi khusus terhadap Indonesia. Wah terima kasih Indonesia dukung kita kan gitu. Sampai segitunya. Ya maksud gue mungkin kalau U17 ini ada di negara-negara lain nggak seharame ini bos. Iya. Atau karena memang Indonesia haus hiburan bos. Pertama haus hiburan. Habis itu kita ngadain memang bertepatan habis pandemi. Memang kita haus benar-benar akan hiburan. Gitu kan? Atau banyak yang memang FOMO aja bos. Iya. Datang ke stadion Piala Dunia bos, update status, ngonten ya kan. Nikmatin bolanya belum tentu. Ya sekarang fanzone aja nggak ada. Ya kan? Kalau gue sebagai kalau misalnya gue ditunjuk panitia, gue adain tuh fanzone. Gitu kan? Pertemu udah tuh seluruh fans ini pertemanan. Jadi benar-benar sepak bola itu benar-benar pesta dunia. Gitu kan, pesta orang-orang pencinta sepak bola. Tapi ini kan enggak, gitu, nggak kedengeran, nggak terlalu lah. Oke, kalau misalnya dibandingin lain bisa lebih oke, iya karena itu tadi beberapa faktor. Habis pandemi, udah gitu kita emang orang-orang yang haus hiburan, ya itu, gitu. Terus ngomong-ngomong Indonesianya bos, performa Indonesia hancur banget ya. Iyalah. Ya kayak gimana menurut lu sendiri gimana kalau ngeliat? Ya ini yang paling bobrok nih ya menurut gue. Aneh aja ketika perhelatan Piala Dunia federasi mengirim undangan ke klub untuk ngirim pemain. Wah itu menurut gue hancur banget bos. Seharusnya kan kalau yang menurut gue idealnya kan ya PSSI sebagai federasi, dia harusnya punya sistem informasi, big data, pemain-pemain junior mulai dari SSB katakanlah, artinya talent scout-nya kan udah ada sistem harusnya. Ini ngirim surat ke klub, ngirim pemain untuk diseleksi. Lo tahu nggak potensi bobroknya di mana bos? Di mana? Bisa jual barang. Ngerti gak lo? Iya. Bisa jadi. Salah gue klub X nih, kita dapat undangan nih, 17. Lu mau wani pira bos. Betul kan? Jangan salah bos, Indonesia nih apa aja bisa. Lu lihat aja mainnya hancur banget. Nah yang gua ngeri sih ini dijadikan alasan sebenarnya kita siapnya di U20 gitu. Ininya gitu. Alasan lah ya. Alasannya. Mungkin sampai sekarang di U20 masih jadi ungkit-ungkit terus. Gitu. Gue jadi sedih aja ya sama temen kita lah, Bima Sakti. Suruh megang tim, udah tim dadakan. Ini parah banget loh, endurance. Gue nggak main cuma 30 menit drop. Babak kedua main udah sampai 60 drop. Iya. Pasti nggak, anjir, hancur lah pokoknya bos. Gila bro. Masih untung kita masih bisa seri itu ya. Lawan ya pokoknya 2 pertandingan seri lah. Ya gue nggak tahu serinya kita yang bertahan habis-habisan atau lawan yang anggap remeh sehingga wah ini mungkin bisa curi gol gitu tapi nggak ada ofensif lah kita kalau ngeliat data statistiknya hancur banget. Iya. Ya itu yang gue bilang tadi, diundang, aduh gila, kirim undangan ke klub-klub suruh ngirim pemain untuk seleksi, astaga gitu. Jadi ya pokoknya PSSI parah lah. Gitu. Ya apalagi PSSI kan tadinya tentunya targetnya adalah apa? Calon wakil presiden. Oh iya, gue jadi ingat tuh. Gue ingat tuh waktu itu udah lama tuh gue pernah juga jadi narasumber di podcastnya Cocomeo. Nah, dia nanya tuh, gue bilang ya memang potensi besar buat seorang Erick Thohir memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk menjadi
cawe-cawe lah untuk nyawa pres gitu kan. Dia selain memanfaatkan status dia sebagai menteri BUMN, dia aja juga ya double jabatan memegang PSSI, pegang bola juga kan, maruk banget tuh. Iya. Tuh. Ya, dia berharap popularitas dia tinggi dengan dia ya udah menteri BUMN, megang bola lagi bos, masanya banyak kan, bola. Terus nggak gagal tuh barang ya kan? Kalah Paman MK. Ternyata yang menentukan Paman Usman. Paman Usman. Balik lagi, aduh, nyerempet-nyerempet politik dikit. Tapi memang sepak bola tidak bisa terhindar dari kebijakan politik. Betul. Biar bagaimanapun juga, menyangkut regulasi, konstitusi, undang-undang dan segala macamnya, apapun giat sepak bola ya pasti ada kebijakan politik di dalamnya kan. Ya. Nah gitu kan. Iya. Jadi gagal tuh Eto tuh jadi cawapres. Iya. Baper nggak sih itu? Kayaknya baper, makanya kalah mulu sekarang. jadi kayak setengah-setengah hati ngurusin hati ya. Iya. Sekarang instan bener-bener naturalisasi. Tapi menurut gua berapa kali kejadian kita kalau tarik benang sejarah agak mundur ke belakang ya. PSSI ini cuma jadi tangga, Bos. Iya bro. Tangga menuju panggung politik. Semua dari Edi Rahmayadi. Mundur dulu kita. Oh, iya. Johar Arifin DPR RI. Nah, betul. Lanyala. Kalau mau mundur lagi bisa Nurdin Halid. Jauh. Ya, betul. Di Sumatera Selatan ya kan. Ya politisi, Bos. Jadi ibaratnya ini tangga. Jadi Nurdin Halid, Johar Arifin, Edi Rahmayadi, Sumut ya kan, Iwan Bule, Jabar, baru mau. Tapi kan targetnya dia terus, kayak masuk partai dia sekarang. Iya baru mau kan. Tapi maksud gue gini, yang udah semua yang pernah menjadi ketua PSSI pasti nyampe tuh tujuan tuh panggung politik tuh. Iya. Ya kalau nggak duduk di DPR, gubernur ya kan. Dan nggak cuma PSSI pusat, Bos. Di Asprof, Askot, Askap juga banyak. Iya. Ketua Askot itu bupati, wakil bupati, sekda dan segala macamnya gitu loh. Jadi benar-benar federasi itu ya isinya orang politik, partai gitu. Oke, kayaknya makin seru, cuma kita waktunya terbatas nih. Gitu ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, share channel Gerak 98 dengan podcast Gerik. Karena setiap ada gerakan pasti ada geriknya. Oke, sampai jumpa di episode lainnya yang akan lebih seru tentunya. Lawan berani, tegakkan